Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Levinka. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sumpah Pocong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, sinar mentari menyeruak menembus embun pagi. Asap-asap dapur tampak mengepul dan keluar dari celah genteng dapur. Di sebuah rumah, seorang nenek sedang memasak air di dapur sambil ditemani oleh cucunya. "Le, apinya jangan sampai mati. Kayunya kalau sudah mau habis, kamu ambil yang di belakang tumang. Mbah mau ke toko dulu mau beli terasi sama bawang." Mbah Supi berpesan pada Fahri cucunya sebelum pergi ke toko. Nenek tua itu melangkahkan kedua kakinya yang sudah melemah karena termakan usia. Tampak urat-urat keunguan bergumpal di betisnya. Entah apa yang terjadi, yang jelas Mbah Supi seringkali mengeluhkan sakit di kakinya, terlebih saat akan bangkit dari posisi duduk. Di jalan Mbah Supi berpapasan dengan orang-orang yang lari dengan terburu-buru. Raut wajahnya menampakkan ketegangan. Kenapa kau lari-lari, Tondo? Onopo?" Tanyanya pada seorang ibu muda yang berlari sembari menggendong anak balitanya. "Bu Rohaya, Mbah, Bu Rohaya sudah parah," ujar perempuan bernama Atun sambil terburu-buru hendak pergi. Mbah Supi menahan dengan memegangi lengan kanan Atun. Saya dulu, si Rohaya parah kenapa? Ngomong yang jelas lah." "Sudah, ayo lihat sendiri saja, Mbah. Tadi aku dari sana, aduh, kasihan, Mbah." "Walah, tinggal ngomong saja kok susah banget. Ya udah, ayo ke sana." Mbah Supi pun mempercepat langkah kakinya menuju ke sebuah rumah yang berdiri di pinggir sungai. Rumah itu hanya sendiri, tidak ada bangunan lainnya yang ada di dekatnya. Di belakang kediaman Bu Rohaya tampak beberapa tanaman cabai dan tomat yang berjajar rapi. Ada banyak warga yang berjongkok di kebun kecil milik Bu Rohaya. Sebagian lainnya tampak memenuhi rumah yang terbuat dari anyaman bambu tersebut. Mbah Supi sedikit kesulitan saat berusaha membelah kerumunan yang berdiri di depan pintu. Awas, minggir, aku mau masuk." Para warga yang berkerumun pun memberikan ruang pada Mbah Supi untuk masuk ke dalam rumah berlantai tanah tersebut. Seorang perempuan berusia 50 tahunan tampak terbaring lemah di atas sebuah dipan beralaskan tikar di ruang tengah rumahnya. Sang anak perempuannya yang bernama Yani beserta suami Bu Rohaya yaitu Karto tampak duduk di samping Rohaya yang terbaring lemah. Karto tampak sangat terpukul melihat kondisi istrinya yang terbaring lemah. Ia mengepalkan tangannya, air mata mengenang di kedua matanya, tatapannya menampakkan amarah. Karto, istrimu kenapa?" tanya Mbah Supi sambil mengusap kening dan rambut Rohaya. "Wong kemarin sore dia masih sehat pas ngobrol sama aku sehabis dari musola." "Nggak tahu yuk. Tadi pagi tiba-tiba kondisinya sudah seperti ini. Aku yakin ini pasti ulah Akmal bejat itu. Bapaknya dukun santet. Sudah pasti anaknya juga sama. Aku titip Rohaya yuk. Aku ada urusan." Karto berdiri lalu pergi melangkah keluar dengan terburu-buru. Karto, kamu mau kemana?" tanya Mbah Supi. Namun Karto tidak menyaut dan pergi entah kemana. "Mau kemana bapakmu itu?" tanya Mbah Supi pada Yani yang sedang berdiri sambil melongok keluar. "Nggak tahu, Mbak. Sebentar dulu," jawab Yani sekenanya. Ia sedang fokus pada kerumunan orang yang tengah berdiri di kebun cabai dan terong miliknya. Yani beranjak lalu berjalan keluar dengan tatapan tidak suka. Tanamanku jangan diinjek-injek. Nanti kalau cabai sama tomatnya mati gimana? Daripada menu-menuin di situ, mending sampean semua bubar," bentak Yani pada beberapa warga di sana. Para warga tampak menggerutu. Ada pula yang menyoraki tingkah laku Yani. Beberapa orang memilih untuk pergi karena kesal dengan perkataan Yani. Yani segera menghampiri tanamannya yang roboh. Ia berdecak kesal lalu kembali masuk untuk mengambil cangkul demi membetulkan kembali tanamannya yang roboh.
Mbak Supi dan warga yang tersisa tampak mengelus dada menyaksikan Yani yang justru sibuk dengan tanamannya. Iki piye toh? Rohaya lagi sakit parah kok anaknya malah sibuk ngurusin lombok. Jaluk disumpel lombok itu mulutnya si Yani. Protes Mbak Supi kesal. Si Karto lagi, istrinya sakit malah pergi. Bu Rohaya yang sedari tadi terbaring lemah tiba-tiba saja tubuhnya mengejang. Matanya membelalak disertai nafasnya yang tersegal-segal. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah ingin menghirup udara lebih banyak lagi. Semua orang yang ada di dalam rumah itu terlihat panik melihat Rohaya yang seolah sedang akan menghadapi ajalnya. Seorang ibu muda yang tidak lain adalah Atun segera berlari keluar lalu meneriaki Yani yang masih sibuk dengan tanaman cabenya. Yan, astagfirullahaladzim, ibumu lagi kesakitan kok kamu malah ngurusin tanamanmu sih Yan? Protes Atun sambil berjalan menghampiri Yani. Iya bentar, saut Yani dengan nada ketus. Atun yang sedang menggendong anaknya segera mendekati Yani. Dengan sebelah tangannya ia rebut cangkul yang dipegang oleh Yani, lalu melemparkannya ke sungai karena kesal. Ibumu sekarat, goblok arek iki, malah lebih mentingin tanamannya ketimbang ibunya sendiri. Emang gak ada otak kamu ya? Masuk sana, bentak Atun dengan suara lantang. Meskipun Atun adalah teman Yani semasa sekolah dulu, namun melihat ekspresi dan tubuh Atun yang tinggi besar, itu membuat nyali Yani menjadi ciut. Terlebih bila ingat bagaimana Atun mengajar Joni suaminya saat mendapati Joni selingkuh dengan Yani dulu. Yani pun juga dibuat babak belur kala itu oleh Atun. Yani pun terpaksa menuruti perintah Atun. Mereka berdua sudah 3 tahun tidak bertegur sapa semenjak Yani kedapatan bermesraan di pematang sawah dengan Joni di pematang sawah kala waktu maghrib. Jika bukan karena melihat kondisi Bu Rohaya, tentu saja Atun malas untuk bertegur sapa dengan Yani. Saat Yani kembali masuk, ia melihat tubuh ibunya sudah tidak bergerak. Bahkan tarikan nafas sudah tidak nampak di dadanya. Yani mendekat dengan ekspresi datar. Beberapa orang menatap sinis ke arah Yani. Ibu sudah nggak ada, Mbok? Tanya Yani dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. Iya, sudah nggak ada. Kamu nggak usah pura-pura sedih. Jijik aku lihatnya, jawab Mbak Supi kesal. Mbok kok bisa bilang aku pura-pura? Anak mana yang gak sedih lihat ibunya meninggal? Mbak Supi mencepikan bibir sambil melangkah keluar. Anak kecil juga tahu kalau kamu pura-pura sedih, gumam Mbak Supi saat melewati kerumunan orang di depan pintu. Mbak Supi berjalan menuju rumahnya untuk mengabari tetangganya yang lain bahwa Bu Rohaya sudah meninggal dunia. Di sisi lain, Karto tampak memasuki sebuah pekarangan luas yang dipenuhi dengan pepohonan. Sebuah pejodon atau rumah burung merpati tampak berdiri kokoh di atas tiang kayu berlapis di depan sebuah rumah besar bergaya kuno. Ia berjalan sambil menenteng sebilah celurit. Seorang pria seusia Karto tampak terkejut dengan kedatangan Karto. Akmal, kamu apakan istriku? Dasar dukun biadab, sini maju kamu, tantang Karto sambil mengacungkan celuritnya yang mengkilap. Melihat Karto yang datang dengan penuh emosi sambil memegang celurit, membuat Akmal yang sedang menyirami tanaman menggunakan selang sedikit mundur. Akmal mencari benda yang ia bisa gunakan untuk senjata melawan kemarahan Karto. Melihat itu, Joni yang sedang membersihkan rumput di halaman rumah Pak Akmal pun segera berusaha menengahi sebelum perkelahian terjadi. Minggir kamu, gak usah ikut campur urusanku dengan Akmal kalau gak mau ikut mati, bentak Karto pada Joni yang berdiri di depan Akmal. Kamu kenapa Karto? Gak ada angin, gak ada hujan, datang ke sini marah-marah sambil ngacungin celurit. Salahku apa? Tanya Akmal sambil berlindung di belakang tubuh Joni. Alah, kamu gak usah kebanyakan alasan Akmal. Kamu kan yang kirim santet ke istri aku. Kamu masih dendam karena Rohaya lebih memilih aku daripada kamu dulu. Jadi sekarang kamu mengirimkan santet istriku. Akmal menggeleng seolah tidak percaya. Kamu gila ya Karto? Kejadian itu sudah 30 tahun yang lalu. Sekarang kamu dan aku sudah setengah abad, sudah tua. Alah, mana ada maling aku? Ya udah, sini kita mau berantem atau enggak? Akmal yang dari tadi tegang kini hampir tertawa mendengar pertanyaan dari Karto. Ternyata Karto masihlah sama dengan yang dulu, hanya mulutnya saja yang lantang, tapi nyalinya tetaplah ciut. Terserah kamu. Kalau mau ayo tangan kosong, jangan pakai senjata, tantang Akmal sambil melipat lengan bajunya hingga menampakkan lengannya yang dipenuhi panu. Karto menggeram kesal. Gak ada untungnya berantem, aku mau kamu disumpah pocong Akmal.
Namun belum sempat Akmal menjawab pertanyaannya, tiba-tiba seorang laki-laki berlari menghampiri Karto dan mengatakan bahwa Bu Rohaya sudah meninggal. Mendengar hal itu, Pak Karto pun langsung berlari meninggalkan Akmal dan Joni yang berdiri mematung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Akmal dan Joni hampir bersamaan. Joni, kamu pulang saja, kerjaan kamu lanjutin besok. Saya juga mau melayat sama... Ucapan Pak Akmal sempat terhenti saat melihat celana Joni yang basah. Astaga Joni, kamu kencing di celana. Joni tampak tersenyum malu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Iya Pak Akmal, tadi soalnya saya takut pas lihat Pak Karto pegang celurit. Ya ampun Joni, yang mau dipacok itu aku, yang ngompol kok malah kamu. Sudah, sana kamu ke sumur dulu, siram biar gak pesing, sekalian siram sama bajunya biar sama-sama basah. Titah Pak Akmal. Joni pun mengangguk dan berjalan menuju sumur yang ada di samping kanan rumah Pak Akmal. Tapi Pak, kalau ada yang tanya saya kok basah semua, bilang saja ya, saya nguras kamar mandinya sampean. Alah, terserah kowe lah, sahut Akmal sambil berlalu masuk ke dalam rumahnya. Siang pun berganti malam. Di sekitar kediaman Pak Karto terhampar sebuah terpal yang digunakan untuk tempat para warga yang datang untuk melangsungkan acara tahlilan. Acara tersebut dipimpin oleh Ustadz Fauzi, seorang tokoh yang sangat disegani di kampung tersebut. Acara berlangsung dengan hikmat. Sembari menunggu acara tahlilan usai, para ibu-ibu terlihat sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan untuk orang-orang yang hadir mendoakan arwah Bu Rohaya. Namun di tengah kesibukan ibu-ibu di dapur, justru Yani lebih memilih untuk berada di dalam kamarnya. Ia berkata bahwa kepalanya mendadak pusing dan juga ia merasa mual. Halah, si Yani itu cuma alasan saja, aku tahu dia sebenarnya gak pusing, ujar seorang ibu-ibu yang sedang memindahkan nasi dari dandang ke wadah besar yang terbuat dari besi. Iya, dasar anak durhaka. Semasa Bu Rohaya hidup, dia kan anaknya pembangkang banget. Aku jadi kepikiran sama Pak Karto. Kasihan dia kalau cuma hidup berdua sama anaknya yang kayak gitu, timbal ibu-ibu lainnya yang sibuk menata piring. Setelah acara tahlilan selesai yang diakhiri oleh pembacaan doa oleh Ustadz Fauzi, para pemuda pun berbondong-bondong mengeluarkan piring-piring berisi nasi untuk dihidangkan kepada orang-orang yang menghadiri acara tahlilan. Setelah semua orang selesai menikmati hidangan, Ustadz Fauzi pun mengumandangkan sholawat sebagai tanda untuk mengizinkan para jemaah membubarkan diri. Namun sebelum para warga meninggalkan tempat itu, Pak Karto segera mengambil mic dan meminta warga untuk menunggu karena ada satu hal yang ingin ia utarakan. Pak Karto pun berkata bahwa ia merasa bahwa kematian istrinya adalah suatu hal yang tidak wajar. Ia menduga bahwa istrinya meninggal bukan karena sakit biasa, melainkan karena santet. Dengan berterus terang, ia berkata bahwa ia mencurigai Akmal sebagai penyebab dari kematian istrinya. Suasana pun menjadi riuh, semua orang terkejut, sebagian ada yang setuju dengan pendapat serta tuduhan dari Karto. Namun sebagian lagi ada yang tidak setuju dengan tuduhan tersebut. Saya mau menantang Akmal untuk melakukan sumpah pocong. Jika Akmal datang di acara tahlilan ini, tolong berdiri dan jawab tantangan dari saya. Akmal yang mendapat tuduhan dari Karto pun langsung maju ke depan menghampiri Karto yang sedang duduk di samping Ustadz Fauzi. Jadi itu mau kamu Karto? Baiklah, aku terima tantangan kamu. Di mana dan kapan sumpah pocong itu dilaksanakan? Ustadz Fauzi yang terkejut menepuk bahu Karto kemudian bertanya, Pak Karto, ada apa ini sebenarnya? Kenapa sampean bisa menuduh Pak Akmal yang menyebabkan Bu Rohaya meninggal? Memangnya ada apa? Pak Akmal menjawab sebelum Karto sempat berkata, dia menuduh saya mengirimkan santet untuk istrinya Pak Ustadz. Dulu sekitar 30 tahun yang lalu, saya sempat bertunangan dengan Rohaya. Tapi ternyata Rohaya lebih memilih Karto dan membatalkan pertunangannya dengan saya. Kartolah yang merebut Rohaya dari saya. Tapi saya memaafkan mereka dan tidak pernah mengungkit-ungkit masalah itu. Namun tiba-tiba setelah permasalahan itu menghilang, tiba-tiba tadi pagi Karto mendatangi saya sembari mengacungkan celurit ke arah saya. Dia menuduh saya masih tidak terima dengan kejadian masa lalu, kemudian mengirimkan santet untuk istrinya. Sudahlah Akmal, gak usah kebanyakan ngomong. Kalau kamu memang berani, ya kamu harus mau disumpah pocong. Semua orang di sini tahu kalau bapakmu dulunya itu tukang santet di kampung ini. Jadi kamu gak bisa bergila lagi.
Akmal menghela nafas panjang kemudian menghembuskannya sembari menggelengkan kepalanya. Ya sudah, aku terima tantanganmu. Kita berdua akan menjalani sumpah pocong. Masalah waktu, terserah kamu dan Ustadz Fauzi. Kalau menurut saya, lebih baik menunggu sampai 7 hari setelah kematian Bu Rohaya. Setelah itu kita bisa melangsungkan sumpah pocong itu. Gimana? Apa Pak Karto dan Pak Akmal setuju? Tanya Ustadz Fauzi. Kedua orang itu pun setuju dan memutuskan untuk melakukan sumpah pocong tersebut setelah acara tahlilan tuntas hingga 7 hari. Setelah keputusan sudah disepakati, semua orang pun membubarkan diri termasuk Ustadz Fauzi dan juga Pak Akmal. Malam harinya, di tengah dinginnya udara malam dan di bawah cahaya lampu berwarna kuning, Pak Akmal sedang duduk di ruang tamu berdua dengan istrinya. Pak, emangnya benar tadi si Karto kesini sambil mengacungkan celurit ke kamu? Terus tadi katanya Pak Karto menantang kamu ngelakuin sumpah pocong karena mengira kamu yang ngirim santet istrinya. Benar begitu Pak? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Tanya Bu Karti, istri Pak Akmal. Pak Akmal menghela nafas panjang. Disesapnya kopi yang ada di hadapannya, kemudian ia pun menyalakan rokok sebelum menceritakan kisah masa lalunya. Pak Akmal bercerita pada istrinya bahwa dulunya ayah dari Pak Akmal yang bernama Pak Jarot adalah seorang dukun santet. Namun karena ketiga kakaknya meninggal yang mungkin disebabkan oleh karma dari kesalahan yang ayahnya perbuat, ayahnya pun memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan semua ilmu sesatnya. Tidak lama setelah Pak Jarot meninggalkan dunia hitam yang digeluti selama belasan tahun, Pak Jarot pun meninggal karena serangan jantung. Kala itu Akmal merupakan anak bungsu, masih sangatlah kecil. Usianya kala itu masih menginjak 4 tahun. Namun ternyata citra buruk dari Pak Jarot menurun ke dirinya yang tidak tahu apa-apa. Setiap ada warga yang sakit tidak wajar selalu dikait-kaitkan dengan Akmal. Mereka berpikir bahwa mungkin Akmal mewarisi ilmu hitam dari almarhum Pak Jarot. Namun semua tuduhan itu tidak ada yang terbukti. Akibat dari hal tersebut, Akmal bahkan sampai sulit untuk menemukan pasangan hidup. Setiap wanita yang mengetahui kisah kelam ayahnya selalu memilih untuk mundur. Bahkan Rohaya yang kala itu sudah sempat bertunangan dengan Akmal pun akhirnya membatalkan pertunangan tersebut akibat hasutan dari Karto. Waktu itu aku nggak bisa berbuat banyak. Keluarga Rohaya begitu mudahnya termakan oleh hasutan mulut bejat Karto. Aku nggak bisa mikir. Padahal dulunya aku dan Karto adalah teman akrab. Tapi semenjak kejadian itu, hubunganku dengannya menjadi sangatlah jauh berbeda. Aku gak mau larut dalam kesedihanku setelah gagal dengan Rohaya. Aku memilih merantau ke Kalimantan dan kerja di sana di perkebunan sawit. Setelah 2 tahun aku kerja di sana, ibuku mulai sakit-sakitan. Aku pun pulang dan pamit berhenti dari pekerjaanku demi bisa merawat ibu aku. Sekitar setahun aku merawat ibu yang sudah tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya ibuku meninggal. Terang Akmal panjang lebar. Karti, istri Akmal pun terkejut. Wanita yang usianya 15 tahun lebih muda dari Akmal itu pun baru mengetahui masa lalu keluarga suaminya setelah 16 tahun berumah tangga, bahwa ayah Akmal dulunya adalah seorang penganut ilmu hitam. Selama tinggal di Kalimantan, kehidupan mereka baik-baik saja. Tidak pernah terbayang oleh Karti hal seperti ini akan terjadi pada saat suaminya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Padahal ia dan suaminya baru setengah tahun tinggal di rumah peninggalan Pak Jarot itu. Sebelumnya baik Akmal dan juga Karti selalu hidup tenang di Kalimantan. Namun seiring bertambahnya usia, Akmal sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di kebun sawit. Ia dan istrinya memilih untuk pulang dan tinggal di rumah milik almarhum Pak Jarot. Meskipun Bu Karti divonis mandul dan tidak bisa memberi keturunan, namun rumah tangganya tetaplah harmonis. Tidak peduli meskipun terkadang ada saja yang mencibir kekurangan dari diri Karti yang tidak bisa memberikan keturunan. Beberapa hari kemudian waktu yang ditentukan pun tiba. Setelah acara tahlilan ke-7 untuk almarhum Bu Rohaya, kini saatnya untuk melaksanakan sumpah pocong. Pagi itu Akmal sedang duduk di teras depan rumahnya. Ia duduk di atas sebuah kursi karet klasik berwarna pelangi. Kursi yang selalu mengingatkannya pada masa kecilnya di rumah itu saat ibunya masih muda. Sungguh kenangan indah yang sulit dilupakan. Masa di mana ia masih belum dihadapkan dengan peliknya masalah kehidupan. Dan kini ia harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang sakral dan penuh akan aura mistis yang sangat mengerikan. Ya,
Walaupun Akmal merasa tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkan oleh Karto dan beberapa warga lainnya, tapi tetap saja bersumpah dengan dibalut kain kafan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Akmal bahkan dibuat kesulitan tidur beberapa hari belakangan akibat memikirkan hal yang akan terjadi di saat dan setelah janji sumpah pocong dilaksanakan. Akmal menyesap kopi hitam yang terhidang di meja, lalu disesapnya rokok kretek yang terselip di jari telunjuk dan jari tengahnya dalam-dalam. Nampak jelas wajah Akmal sangatlah tertekan. "Ayo Pak, kita harus ke rumah Ustadz Fauzi sekarang. Bapak harus buktikan pada warga kalau Bapak itu nggak salah." Suara lembut Bu Karti membuyarkan lamunan Pak Akmal. Pak Akmal menoleh menatap sang istri yang tersenyum manis ke arahnya. Kecantikannya bahkan masih terpancar kuat di usia pernikahannya kini. Pak Akmal pun bangkit. Ia menunggu istrinya yang sedang berbalik badan mengunci pintu depan rumahnya. Dengan mengenakan baju terusan berwarna coklat yang dipadukan dengan kerudung warna senada, tentulah membuat aura kecantikannya semakin terpancar keluar. Pak Akmal mencuri pandang sambil memandangi wajah istrinya yang seolah tidak berubah. "Kamu kenapa liatin aku kayak gitu, pakai curi-curi pandang segala?" tanya Bu Karti sambil mencubit perut suaminya. "Aduh, enggak Bu, aku cuma heran aja. Kok bisa-bisanya Pak Karto nuduh aku nyantet Bu Rohaya karena berpikir aku masih gak terima dengan kejadian masa lalu. Buat apa aku sibuk ngurusin istrinya si Karto? Lawong istriku jauh melebihi Rohaya," ujar Pak Akmal membuat Bu Karti tersipu malu bagaikan ABG. Kedua pasangan itu berjalan menuju rumah Ustadz Fauzi yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumahnya. Di musola yang ada di depan rumah sang Ustadz lah sumpah pocong akan digelar. Saat Akmal dan istrinya sedang berjalan menuju ke rumah Ustadz Fauzi, 4 orang mengendarai motor dari arah utara berhenti menghadang Akmal dan istrinya. Akmal mengenal keempat orang itu karena mereka adalah warga di desa itu juga. Keempat orang itu turun dari motor kemudian langsung menerjang ke arah Akmal. Entah apa yang terjadi, yang jelas Akmal diajar habis-habisan oleh keempat orang itu. Karti yang melihat hal tersebut pun berusaha untuk melindungi suaminya. Tenaga miliknya tentulah tidak sebanding dengan tenaga keempat pria berusia 30 sampai 40 tahunan tersebut. "Kalian apa-apaan ah? Kenapa kalian pukuli kami? Saya sudah turuti tantangan sumpah pocong itu dan sekarang saya mau menuju ke rumah Ustadz Fauzi," tanya Akmal sambil memeluk istrinya yang juga jadi korban amukan. "Sampean gak usah gak tahu. Sampean sengaja kan menghindari sumpah pocong dengan cara yang busuk. Justru karena ini kami jadi yakin kalau sampean ini memang benar-benar dukun santet. Ayo ikut kami," ujar pria bernama Gino sambil menarik paksa tubuh Pak Akmal. Sedangkan satu orang pria bernama Gatot menarik lengan Bu Karti dengan kasar. 2 orang yang lainnya kembali ke motor mereka dan melaju pelan di belakang Akmal berserta Karti. Umpatan dan makian dan pertanyaan yang keluar dari mulut Akmal dan Karti sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka. Saat melintasi rumah Ustadz Fauzi, Akmal dibuat bingung karena mereka terus menggiring dirinya menuju ke utara ke rumah Pak Karto. Di sana tampak beberapa warga berkerumun. Mereka memandang ke arah Akmal dan Karti dengan tatapan penuh kebencian. 2 warga bahkan tampak berlari kemudian melayangkan bogem mentah ke arah Akmal yang sudah babak belur. Beruntungnya Ustadz Fauzi yang kala itu sudah juga ada di situ berhasil sedikit meredam ketegangan para warga. Orang yang sedari tadi mencengkram lengannya pun mendorong tubuh Akmal hingga tersungkur di tanah. Akmal terbatuk-batuk, hidung dan bibirnya mengeluarkan darah, pelipisnya pun lecet. Karti pun tidak luput dari luka meskipun tidak separah suaminya. Hanya kening dan sisi bibirnya yang lebam. "Sebenarnya ada apa ini Ustadz? Kenapa saya dipukuli? Fitnah apa lagi yang keluar dari mulut Karto?" tanya Akmal sambil memegangi perutnya yang nyeri akibat tendangan yang sempat ia alami. "Alah, sudah tua pinter acting. Ngaku saja kenapa sih? Bukan fitnah yang keluar dari mulut Karto, tapi nyawanya yang keluar. Kamu santet dia demi menghindari sumpah pocong, ya kan? Dasar biadab," umpat seorang pria yang ternyata adalah Joni. Akmal terkejut sekaligus bingung. Ia menatap ke arah dalam rumah Karto. Terlihat Yani sedang mengaji di samping sebuah jasad. "Siapa itu Ustadz? Siapa yang terbaring di lantai itu Ustadz?" tanya Akmal. Ustadz Fauzi tidak langsung menjawab. Ia memandang Akmal lekat seolah sedang berusaha menggali informasi dari mimik muka Akmal.
Siapa itu Ustadz? Tolong jawab saya, tanya Akmal lagi dengan suara meninggi, membuat Ustadz Fauzi terhenyak. Itu Karto, dia meninggal tadi pagi. Yani nemuin ayahnya meninggal selepas jam 5 pagi. Apa yang sampean lakukan Pak Akmal? Tanya Ustadz Fauzi menyelidik. Menuduh tanpa bukti itu fitnah Ustadz. Urus dulu pemakaman Karto. Setelah itu lakukan segera sumpah pocong ini. Ada atau tidak adanya Karto, saya akan tetap melakukan sumpah pocong ini, ujar Akmal mantap. Akmal berusaha berdiri tegak dengan dibantu sang istri. Dengar kalian semua, sumpah pocong akan tetap dilaksanakan. Saya siap menerima konsekuensinya bila saya memang salah. Tapi saya bersumpah, jika semua ini adalah fitnah yang ditimbulkan oleh seseorang, jika orang tersebut mati, saya tidak akan maafkannya sebelum sakit hati saya hilang. Dan jika orang yang memfitnah saya masih hidup, maka saya berdoa supaya kesialan akan ditimpahkan kepadanya. Gak usah banyak ngomong, kita buktikan saja nanti. Maling mana ada yang ngaku. Nyesel saya pernah kerja sama sampean, ucap Joni. Pak Akmal menunjuk orang-orang di sekelilingnya dengan telunjuknya. Raut wajahnya menampakkan kemarahan yang dalam. Kalau kalian masih banyak bicara, saya tantang kalian melakukan sumpah pocong dengan saya. Kalau saya yang salah, saya siap diazab. Tapi jika semua ternyata hanya fitnah, maka kalian yang akan celaka, secelaka-celakanya. Gimana? Apa kalian mau menerima tantangan dari saya? Setelah mendengar ucapan dari Akmal, para warga pun terdiam. Yang dari tadi berkata kasar dan menuduh Akmal, kini diam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani mengambil tantangan tersebut karena mereka takut kalau apa yang dituduhkan oleh mereka ternyata salah. Sudah. Urusan sumpah pocong kita lanjutkan nanti. Sekarang kita urus jenazah Pak Karto dulu, tegas Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi pun membopong Pak Akmal dan mendudukannya di sebuah dipan bambu di samping rumah Pak Karto. Yani yang dari tadi sibuk mengaji di samping jasad Pak Karto menatap datar ke arah Akmal. Setelah semua hal dilakukan, mulai dari memandikan, mengkafani hingga mensolati, jenazah pun dibawa ke pemakaman menggunakan keranda. Akmal yang sedang kesakitan memutuskan untuk duduk di depan rumah Karto yang kosong dengan ditemani oleh istri tercintanya. 4 warga lain yang sempat memukulinya tadi tetap tinggal dan menjaga agar Akmal tidak melarikan diri. Akmal menatap tajam satu persatu wajah orang yang sempat memukulinya tadi. Sumpah ini yang kalian mintakan. Kalau setelah sumpah ini aku terbukti baik-baik saja dan ternyata kalian salah duga, jangan tuduh aku lagi jika kesialan mengejar kalian. Ingat, doa orang yang terzolimi itu mudah terkabul. Lagi pula, orang gila mana yang meyakini anak usia 4 tahun yang mempelajari ilmu santet dari orang tuanya? Bentak Akmal. Keempat orang itu membuang muka enggan menjawab. Namun dari raut wajah mereka tampak jelas keraguan yang menjalar. Keraguan akan kebenaran dari apa yang mereka tuduhkan. Waktu demi waktu berlalu. Para peziarah berkumpul di depan musola milik Ustadz Fauzi. Sambil merasakan jantung yang berdebar, mereka tidak sabar untuk menyaksikan acara yang sakral itu. Akmal tampak berbaring di atas sebuah kain kafan yang terhampar di atas lantai keramik berwarna putih. Setelah semua syarat terpenuhi, maka pengambilan sumpah pun dilakukan. Di luar musola, puluhan orang bahkan ratusan berdesakan untuk menyaksikan jalannya pengambilan sumpah. Saya bersumpah, jika saya memang benar-benar melakukan praktek ilmu santet, maka saya siap diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ini semua tidak terbukti dan ternyata ini hanyalah fitnah semata, maka saya, Akmaluddin Sutarjo, dengan kesadaran penuh berdoa untuk meminta agar balasan bagi para penyebar fitnah untuk disegerakan turun di dunia secepat-cepatnya, seperti pedihnya dan sehina-hinanya. Itulah sebagian dari sumpah yang terucap oleh Pak Akmal. Setelah proses pengambilan sumpah selesai, kain kafan yang membungkus tubuh Akmal pun dibuka. Akmal berusaha berdiri dengan dibantu oleh Ustadz Fauzi. Sebelum para warga membubarkan diri, Akmal membuat suatu permintaan di depan Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi, saya mohon sama sampean, selama seminggu ini izinkan saya dan istri saya tinggal di sini. Karena kalau saya pulang ke rumah, pasti nantinya ada saja yang menuduh saya melakukan hal yang tidak masuk akal di rumah saya. Tapi kalau saya tinggal di sini, saya yakin masyarakat jadi lebih percaya kalau saya tidak berbuat apa-apa. Apa saya boleh tinggal di sini? Ustadz Fauzi pun menyanggupi dan siap menampung Pak Akmal selama seminggu ke depan.
Hari demi hari berlalu dan ini adalah hari ketiga sejak pengambilan sumpah dilaksanakan. Pada malam itu Pak Akmal baru saja pulang dari menghadiri acara tahlilan Pak Karto. Namun anehnya, hampir separuh dari warga justru tidak hadir dalam acara tahlil tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada para ibu-ibu yang biasa mempersiapkan makanan di dapur. Jika pada malam sebelumnya ada hampir 20 orang yang bekerja di dapur, kini justru hanya 3 orang saja yang tersisa. Ada banyak hal yang terjadi dengan warga di kampung tersebut, termasuk 4 orang yang memukuli Akmal beserta istrinya. Gino, Roy, dan Beno, orang yang sempat memukulinya, terlibat kecelakaan di saat yang bersamaan. Kala itu mereka sedang membawa rombongan ziarah dan mobil pickup yang mereka kendarai mengalami pecah ban dan membuat mobil menabrak tiang listrik. Ada banyak korban yang terluka, tapi yang paling parah adalah mereka bertiga yang duduk di depan. Sedangkan di lain sisi, Gatot sedang tertimpa masalah besar juga. Ia terkena penipuan melalui telepon. Saldo di rekeningnya sebanyak 30 juta raib hanya menyisakan sejumlah uang Rp50.000. Begitupun dengan Joni dan beberapa warga lainnya yang mengalami kesialan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang suaminya terkena begal, ada yang istrinya dibawa kabur orang lain, ada pula yang anaknya terjerat narkoba, dan banyak lagi yang lainnya. Pada hari kelima setelah pengambilan sumpah, keadaan Pak Akmal dan Karti tampak baik-baik saja. Bahkan mereka berdua tampak lebih segar dari sebelumnya. Mengetahui Gino dan 2 orang kawannya sedang dirawat di rumah sakit, Pak Ustadz Fauzi pun mengajak Pak Akmal beserta istrinya untuk menjenguk mereka. Akan tetapi Pak Akmal menolak dengan alasan dia masih belum bisa memaafkan para orang yang telah memukuli dirinya dan juga istrinya. Ya sudah Pak Akmal, saya paham dengan perasaan sampean. Kalau misalkan saya sendiri ada di posisi Pak Akmal, belum tentu saya bisa sekuat dan setegar sampean, ujar Ustadz Fauzi. Terima kasih Pak Ustadz, sampean sudah memperlakukan saya dan suami saya dengan baik. Kebaikan sampean sangat berarti buat kami, ucap Bu Karti sambil tersenyum. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau begitu saya sama istri dan anak saya mau pamit dulu. Kami mau menjenguk Gino dan teman-temannya. Ustadz Fauzi pun pergi dengan mengendarai motor metik miliknya. Malam harinya saat dimana hampir semua orang terlelap, jam menunjukkan pukul 11 malam. Kala itu Pak Akmal dan istrinya sedang bersiap untuk beristirahat. Bu, jenuh ya selama seminggu kayak dikurung begini. Gimana ya padi kita di sawah? Sekarang kan Joni udah gak mau bantu kerjaanku. Bu Karti membelai pundak suaminya tersebut. Sampean tenang saja Pak. Sebentar lagi kita sudah bebas mau ngapa-ngapain. Nanti kita sama-sama lihat padi kita di sawah. Sekarang sampean gak usah terlalu banyak mikir. Mendingan sampean istirahat saja dulu. Pak Akmal mengangguk. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang ada di kamar tamu milik Ustadz Fauzi. Tanpa menunggu lama mereka berdua pun terlelap. Karti, Karti. Terdengar suara seseorang lelaki memanggil Karti. Namun saat ia melirik ke sekitar, ia tidak mendapati seorang pun ada di sana. Tidak lama kemudian Karti yang tadinya ada di dalam kamar beserta suaminya tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Tempat tersebut sangatlah asing dan gelap. Kabut tebal tampak mengambang di atas tanah. Angin kencang tiba-tiba bertiup menerbangkan kabut yang ada di atas tanah. Mata Bu Karti pun terbelalak kala menyadari bahwa ia berdiri di tengah-tengah sebuah makam. Dari sebuah kuburan ia melihat sebuah tangan menyumbul. Tidak lama setelahnya 2 tangan lainnya menyembul dari makam yang ada di sebelahnya. Sosok itu merangkak keluar dengan cepat. Bu Karti ingin berlari, namun seolah kakinya terkunci, tidak dapat digerakkan. Dalam hitungan detik makhluk di depannya pun sudah berdiri di depannya. 2 sosok yang tidak asing itu menatap Karti dalam-dalam. Ya, mereka berdua adalah Rohaya dan Karto. Wajah mereka berdua tampak pucat dengan mengenakan pakaian serba putih. Rambut Rohaya tampak acak-acakan bercampur dengan tanah. Rohaya dan Karto tampak melayang mendekat hingga hanya berjarak beberapa jengkal. Karti dapat merasakan tubuhnya bergetar hebat, menahan ketakutan yang teramat sangat. Jangan takut Karti, aku dan suamiku cuma mau minta maaf sama kalian berdua. Tolong maafkan kami. Ternyata yang salah bukan Akmal, melainkan orang lain. Kebenaran akan terbongkar sebentar lagi. Itulah ucapan yang keluar dari mulut Rohaya sebelum akhirnya mereka menghilang bagaikan asap.
Karti pun membuka matanya. Ia terkejut sekaligus lega setelah menyadari bahwa semua ini hanyalah mimpi. Ia pun segera membangunkan suaminya lalu menceritakan semua mimpi yang ia alami barusan. Tidak lama setelah ia selesai bercerita, tiba-tiba Pak Akmal mendengar pintu depan rumah Ustadz Fauzi diketuk dengan keras. Seorang laki-laki berulang kali memanggil nama Ustadz Fauzi. Pak Akmal pun keluar dari kamarnya bersamaan dengan Ustadz Fauzi yang juga keluar dari kamarnya. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Joni. Melihat Pak Akmal berdiri di samping Ustadz Fauzi, Joni pun segera menggapai tangan Pak Akmal, kemudian menciuminya sembari menangis meminta maaf. Ia mengaku salah dan meminta maaf agar Pak Akmal bisa melupakan semua kesalahannya. Sudah, gak usah seperti itu. Saya hargai permintaan kamu, tapi maaf, saya masih butuh waktu untuk bisa memaafkan semuanya. Joni mengangguk paham sambil menghapus air matanya. Ustadz Fauzi menanyakan apa maksud kedatangan Joni di tengah malam itu. Ya nih Pak Ustadz, dia akar dari semua permasalahan ini. Kematian Bu Rohaya dan Pak Karto bukan kesalahan Pak Akmal, tapi Yani yang sudah memberikan racun kepada kedua orang tuanya. Apa? Kamu jangan menyebar fitnah baru, Joni, tegur Pak Akmal yang berdiri di samping Ustadz Fauzi. Enggak Pak, saya serius. Tadi dia datang ke rumah saya dan menceritakan semuanya pada saya dan Atun. Dia merasa bersalah dan ketakutan karena selalu dihantui kedua orang tuanya. Apalagi setelah tahu bahwa orang-orang yang menzolimi Pak Akmal banyak yang terkena balasannya. Akhirnya Yani pun ketakutan karena dia merasa jadi orang yang paling bersalah dan dia nggak mau hidup menanggung rasa bersalah. Sekarang di mana dia? Tanya Pak Akmal pada Joni. Di kantor polisi Pak. Dia mau menebus semua kesalahannya dengan menyerahkan diri ke polisi. Tadi saya sama Prapto yang anterin dia ke Polsek. Ya sudah, kalau gitu besok saya ke Polsek dengan beberapa warga. Keesokan harinya Pak Akmal dengan ditemani sang istri beserta Ustadz Fauzi dan beberapa warga yang lain memutuskan untuk menemui Yani yang ada di kantor polisi. Yani tidak dapat membendung tangisnya saat Pak Akmal datang menemuinya. Yani bersimpuh di kaki Pak Akmal sambil meminta maaf. Maafkan saya Pak, karena kebencian saya kepada orang tua saya membuat sampean yang jadi korbannya. Saya sudah mengakui semua kesalahan saya di depan Pak Polisi. Saya sudah mengakui kalau saya yang sengaja memberi racun di minuman Bapak sama Ibu, ucap Yani sambil menangis terseduh. Kenapa kamu tega berbuat keji terhadap kedua orang tuamu? Apa salah mereka? Saya dibutakan oleh cinta Pak. Saya selalu merasa tidak terima saat Ibu dan Bapak melarang saya mendekati Mas Joni. Saya menganggap mereka adalah penghalang bagi hubungan saya dengan Mas Joni. Mereka selalu menyalahkan saya, meskipun kehidupan mereka saya yang tanggung. Saya merasa kesal karena meskipun saya sudah menghidupi mereka berdua dari hasil tanaman saya, tapi mereka tetap saja menentang hubungan saya dengan Mas Joni. Saya seolah gelap mata, apalagi setelah saya mengetahui sedang mengandung anak Mas Joni. Pikiran saya semakin kalut. Pak Akmal terkejut, begitupun dengan warga yang lainnya, sedangkan Joni hanya tertunduk lemas meratapi kesalahannya. Namun bagaimanapun Joni haruslah bertanggung jawab dan merawat anaknya saat lahir nanti selama Yani di penjara. Saya nggak bisa maafkan kamu sekarang, tapi kalau kamu bisa menunjukkan perubahan yang lebih baik, insya Allah saya akan maafin kamu, asal kamu sudah berubah, ujar Pak Akmal. Begitulah kehidupan. Saat kita membuat orang lain terluka, maka kita harus siap menanggung konsekuensi. Hari-hari selanjutnya pun dilalui Pak Akmal dengan penuh ketenangan. Nama yang dulu sempat tercoreng, kini sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, semakin banyak orang yang bersimpati terhadapnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.